Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka wajiblah kita bersyukur kepadanya. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita membahas sedikit tentang nazar. Nazar ini jumhur para ulama hukumnya adalah mubah. Sementara melaksanakan nazar hukumnya adalah wajib. Nazar ini pertama sekali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah. Ketika Nabi Ibrahim Khalilullah belum mempunyai anak, padahal umurnya sudah hampir 100 tahun. Setiap tahun Nabi Ibrahim Khalilullah bersedekah, mengorbankan atau memotong binatang 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Sehingga masyarakat sekelilingnya memuji kedermawanan Nabi Ibrahim Khalilullah. Kemanusiaan muncul, ada rasa senang dengan pujian yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sehingga keluarlah ucapannya, jangankan onta, jangankan sapi, jangankan domba, seandainya aku punya anak, kemudian Allah menyuruhku untuk menyembelihnya, niscaya aku akan sembelih. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim Khalilullah berumur 100 tahun, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memberikan anak kepada Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Ibrahim Ismail berumur 13-14 tahun, Nabi Ibrahim Khalilullah selalu bermimpi malam. Mimpinya dia melihat bahwa dia menyembelih anaknya Ismail. Anaknya satu-satunya. Anaknya sudah hampir dewasa, tapi disuruh untuk disembelih. Dia tidak yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Namun setelah berulang kali mimpi yang sama datang, akhirnya dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu untuk membayar nazar yang pernah terucap Nabi Ibrahim Khalilullah. Apa dalam mimpinya? Dia melihat bahwa dia menyembelih anaknya Ismail. Sampaikannya kepada Ismail, wahai anakku, semalam ayah bermimpi nak menyembelihmu, bagaimana menurut pendapat? Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menyambut, wahai ayahku, lakukanlah, laksanakanlah. Kalau memang itu perintah Allah, insya Allah ayah akan mendapatkan aku orang yang sabar. Ini antara anak dengan orang tua sama-sama soleh. Anaknya soleh, pintar. Coba kalau anak sekarang, seorang bapak bertanya kepada anaknya, wahai anakku, semalam ayah bermimpi nak, bahwa ayah melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapat? Kalau anak sekarang boleh jadi dia menjawabnya, kenapa harus aku yang disembelih? Ayah DBB yang disembelih ayah kala tua. Kenapa? Karena dia pintar
tapi dia tidak soleh. Sementara Nabi Ismail Khalilullah alaihissalatu wassalam, dia pintar dan dia soleh. Pemirsa di mana saja kamu berada, sehingga dilaksanakanlah pemotongan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Namun karena keikhlasannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayahnya ikhlas, anaknya ikhlas, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba. Jadi nazar, apabila kita bernazar sesuatu, maka wajib untuk dilaksanakan. Hukumnya wajib melaksanakannya. Contoh, kalau nanti anak saya lulus, saya bernazar akan puasa 3 hari. Maka anak kita lulus, kita wajib membayar nazar puasa 3 hari. Makanya sebaiknya apabila kita mengucapkan nazar, jangan tentukan waktunya. Apabila kita menentukan waktunya, kemudian kita tidak bisa melaksanakannya pada waktu itu, maka kita akan dibebani oleh dosa. Orang yang tidak mau melaksanakan nazar, kemudian orang yang tidak mampu melaksanakan nazar yang pernah diucapkannya, maka dia wajib membayar kifarat. Kifarat nazar sama dengan kifarat sumpah. Kita bersumpah, apakah benar engkau yang maling HP saya? Kita sampaikan, wallahi bukan aku yang malingnya, padahal dia yang maling. Maka wajib dia mengembalikan, kemudian dia harus membayar kifarat sumpah. Kifarat sumpah, kifarat nazar sama. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, tidak mampu. Yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan seorang hamba. Yang keempat, puasa 3 hari. Yang 4 ini pilih salah satu. Apabila kita bernazar, kemudian kita tidak melaksanakannya, tapi harus tetap dilaksanakan. Apabila kita pernah bersumpah, padahal sumpah kita itu palsu, maka kita harus membayar kifarat sumpah. Nazar selama kita bernazar ketaatan kepada Allah. Tapi kalau nazarnya kemusyrikan, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib kita membayar. Oleh sebab itu, pemirsa di mana saja berada, ingat kifarat sumpah, kifarat nazar. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan seorang hamba. Yang keempat, puasa 3 hari. Mudah-mudahan kita terhindar dari kifarat ini. Kalau ada nazar, laksanakan, tunaikan nazar. Kalau ada kita pernah bersumpah, maka bayarlah kifarat sumpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, memberkati usaha kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat bagi manusia lain. Demikian, Allahumma biqillah wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.